Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pandia RS di channel Pandia RS TV, dimana di channel ini kita akan membahas tentang literasi, kemudian juga isu-isu agama, kemudian pembahasan tentang filsafat, dan juga isu-isu atau fenomena-fenomena yang sedang berlangsung atau sedang viral sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang penembakan 6 orang laskar FPI, di mana ke-6 laskar FPI tersebut tewas tertembak oleh pihak kepolisian. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini adalah suatu fenomena yang seharusnya menyedihkan bagi kita semua, sebab orang akan bertanya ada apa dengan bangsa ini sebenarnya sehingga anak-anak bangsa dengan mudahnya menyerahkan nyawa atau ditembak mati oleh anak bangsa yang lainnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, di mana terlihat bahwa di Republik Indonesia atau bangsa Indonesia ini terbelah menjadi dua kubu, yang mana masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah kubu yang benar. Nah, ini kan menjadi masalah kita bersama. Tentu fenomena ini atau kasus ini harus diusut secara tuntas. Saya mengharapkan itu dari aparat penegak hukum agar kasus ini diusut tuntas. Kalau perlu dibentuk investigasi khusus di mana dilakukan oleh orang yang independen, tidak berpihak dari kedua belah pihak, tapi dari pihak lain, sehingga proses penyelidikan tersebut berjalan dengan lancar dan semestinya. Nah, hal yang paling penting menurut saya adalah seharusnya ada dua pertemuan orang besar yang harus segera dilaksanakan, dan kedua orang itu adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kemudian Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Saya rasa kedua orang ini perlu bertemu untuk membicarakan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di negara kita ini atau di bangsa kita ini. Mengapa semua orang saling mencurigai, seolah-olah tidak ada yang saling mempercayai, atau mereka menerapkan teori dari Samuel Huntington yang mengatakan bahwa umat manusia itu harus hidup dengan dasar saling curiga. Nah, ini kan teori yang sebenarnya harus kita bantah, tidak benar. Namun kenyataannya di bangsa kita atau di negara kita dalam beberapa waktu dekat ini mencerminkan teori yang
diucapkan oleh Samuel Huntington tersebut. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan di mana seharusnya Indonesia memiliki dasar yang kuat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, namun seolah-olah kalimat tersebut sekarang hanya mengambang di atas angin saja, karena terlihat yang terjadi bahwa semua orang tidak bisa menerima perbedaan tersebut, sehingga sedikit-sedikit saling curiga, saling menyalahkan, saling memaki. Nah, ini kan ironis sekali. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan bangsa kita sendiri, yakni bangsa Indonesia. Yang diuntungkan siapa? Tentu tidak ada yang diuntungkan. Paling tidak kita akan ditertawai oleh negara-negara luar atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan negara ini. Mereka menertawakan situasi keadaan bangsa kita yang setiap hari saling bertengkar, memperebutkan yang namanya kebenaran. Oke, saya rasa cukup sekian komentar saya tentang permasalahan penembakan 6 laskar FPI ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah kejahatan HAM menurut saya, karena hidup itu adalah hak asasi bagi umat manusia, namun dengan begitu mudahnya direnggut oleh manusia yang lainnya. Meskipun mereka memiliki alasan, tapi berita yang berseleweran di TV, baik itu media televisi ataupun internet, itu semua beritanya seliweran. Tidak tahu yang mana benar, yang mana salah, sudah tidak tahu lagi. Jadi saya harap para penegak hukum menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu tadi bentuk tim investigasi khusus. Hal ini juga sempat dicetuskan oleh Fadlizon. Beliau mengatakan bahwa bentuk investigasi khusus yang independen, tidak berpihak kepada sebelah pihak saja, tapi benar-benar mengusut permasalahan ini dengan tuntas. Sekali lagi saya ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga besar Front Pembela Islam. Mudah-mudahan korban yang tertembak atau korban yang tewas dalam insiden tersebut diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seandainya terbukti bahwa pihak kepolisian yang salah dalam menindaklanjuti hukum tersebut, maka bisa ditindak juga secara tegas, karena kita tidak tahu ini yang mana yang salah, yang mana yang benar, kita tidak tahu. Semuanya yang terjadi di Indonesia ini sekarang abu-abu. Oke? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua yang mana yang hak, itulah yang hak, dan yang mana yang batil, itulah yang batil. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang selanjutnya.